Aduh, kenapa sih perasaanku nggak tenang akhir-akhir ini? Kayak ada sesuatu yang Raka sembunyiin dari aku. Apa jangan-jangan dia punya simpenan ya? Ya Tuhan, jangan-jangan aku yang malah jadi simpenan. Kok aku ngerasa kayak bukan istri yang dia mau ya? Kayak ada yang ngeganjel tapi aku juga nggak tahu. Yang pasti sih ini sesuatu yang nggak beres. Terus ya, aku juga makin kepikiran. Raka itu kan cuma lulusan SMA, sedangkan aku ini punya gelar, punya masa depan yang harusnya lebih cerah dari ini. Kadang aku tuh mikir, kenapa dulu aku mau banget nikah sama dia? Nat, aku pulang. Hari ini lumayan capek banget, kerjaannya padat dari pagi. Aku ini istri kamu bukan sih? Loh, iyalah kamu istri aku. Emangnya kenapa sih tiba-tiba ngomong kayak gitu? Terus aku ini istri yang keberapa? Jangan-jangan selama ini aku cuma simpenan kamu ya? Apa sih Nat? Kamu ngomong kayak orang gak kenal aku deh. Ngapain aku nyari simpanan kalau aku itu mau jadiin kamu itu simpenan? Iya juga, tapi aku ngerasa kamu itu kayak nyembunyiin sesuatu, Raka. Kamu selingkuh kan? Kamu pasti minder kan sama gelar yang aku punya? Ya ampun Nat, ini udah kesekian kalinya kamu ngomong hal yang sama setiap aku itu pulang kerja loh. Iya, emang sengaja aku ulang terus supaya kamu akhirnya ngomong jujur. Kamu itu selingkuh kan? Atau kamu punya perempuan lain? Atau kamu malu sama aku yang gelarnya lebih tinggi? Enggak Nat, aku itu gak selingkuh. Kamu tuh kenapa sih? Habis nonton apa lagi? TikTok. FYP kamu itu isinya teori toksik semua kali. Kalau iya kenapa? Dan aku ngerasa relate tahu sama kata-kata itu. Kerjaan kamu aja nggak jelas. Aku aja nggak tahu kantor kamu di mana. Kamu nggak pernah ngasih tahu. Apa karena kamu takut ya kalau aku kesana terus tiba-tiba ada cewek yang bilang itu suami aku juga? Hah? Kamu pasti mau nutupin sesuatu kan? Aku udah bilang Nat, kalau waktunya tepat aku itu akan ajak kamu ke kantor. Ini baru setengah tahun kita itu nikah. Tahun? Raka, ya ampun, itu lama banget. Itu kayak 1000 tahun buat aku. Apalagi hidup sama kamu itu pas-pasan. Aku tuh nggak bisa hidup kayak dulu. Dulu aku bisa belanja, bisa shopping tiap minggu. Setelah nikah sama kamu, semuanya turun drastis. Nat, aku tuh berusaha kok ya. Berusaha apa? Kamu itu kurang usaha, Raka. Gaji kamu kan cuma 5 juta. Kepala keluarga tapi gajinya segitu. Aku ini punya gelar loh. Kalau aku kerja, aku bisa dapat 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat dari kamu hari ini. Aku ngerti kamu itu mau seneng, tapi kalau kamu itu belanja tiap hari, apa ya itu bermanfaat? Apa ada faedahnya buat kamu atau masa depan kita? Iya dong, bermanfaat. Itu kan buat kebahagiaan aku. Emangnya kamu nggak mau ya aku bahagia? Aku mau, tapi kalau kita itu nggak mikirin tabungan, masa depan kita gimana? Kita masih muda, hidup masih panjang. Emangnya kamu mau pas tua itu nggak punya tabungan, nggak punya apa-apa gitu? Ah, udahlah. Kamu itu pasti cuma angin topi kan? Aku ini cuma minta kejujuran. Kamu itu kenapa sih? Kamu itu miskin, Raka. Kamu itu miskin. Dan kamu ngajak aku hidup susah. Gaji kamu gak seberapa. Kamu sosok ngatur aku. Kalau miskin itu ya miskin aja. Jangan ajak orang lain nikah. Kamu serius ngomong kayak gitu Nat? Ah, udahlah. Kamu itu pasti cuma mau alihin topik kan? Aku itu cuma minta kejujuran. Kamu itu kenapa sih? Kamu itu miskin, Raka. Kamu itu miskin. Dan kamu ngajak aku hidup susah. Dureni, sumpah ya, sampai sekarang aku masih kepikiran sama warga baru itu loh. Aduh, bener-bener beda kelas. Pantes aja suamiku pulang telat kemarin. Aku kira dia nongkrong sama teman warung kopi. Ternyata dia habis bantu-bantu orang baru itu pindahan. Loh, beda kelas. Emangnya gimana orangnya, Bu? Ganteng, rapi, atau kayak artis-artis Korea? Astaga Bu, jangankan Korea, ini tuh lebih ganteng, tingginya pas, kulitnya bersih, dan senyumnya itu loh kayak ngajak nikah yang kedua kalinya. Hehehe. Ih, yang bener Bu, kok saya teh nggak pernah lihat ya, emang namanya teh siapa?
Kalau nggak salah si Hasan atau siapa lagi tuh, tapi suamiku tuh manggilnya Mas Hasan. Pokoknya dia itu katanya single loh, belum nikah, baru pindah dari Jakarta, dan katanya pengusaha besar, Bu. Pengusaha. Waduh, itu mah jenis uangnya juga nggak bakalan habis 7 turunan kan? Nah, itu dia, Bu. Suamiku bilang waktu bantuin pindahin aja, Mas Hasan ngasih uang 500.000 cuma buat pindahin kardus 2 biji. Ah, yang benar Bu Desi, 500.000 cuma buat kayak gitu aja. Astaga, kalau suami saya kerja di sana, gajinya sebulan teh bisa dapat 3 juta kali ya. Iya Bu, beneran. Makanya aku berani bilang kalau ini tuh beda kelas. Kayak mapan banget, tapi nggak sombong. Dia itu murah senyum, suka bantu, pokoknya rajin. Assalamualaikum ibu-ibu, lagi heboh apa ini? Dari tadi kedengarannya rame banget. Ada gosip baru ya? Ada siapa yang kaya? Aku dengernya kayak gitu. Mbak Nadia, pas pisan. Kita teh lagi bahas tetangga baru, Mbak. Ganteng, dia teh mapan, single, lengkap pokoknya paket idaman. Masa sih Bu, kok bisa heboh banget? Emangnya setampan apa sih sampai ibu-ibu semangat gitu gosipnya? Ya ampun Mbak, ini sumpah gak bohong. Orangnya itu rapi banget loh, dari gayanya aja kelihatan mahal, kayak pembisnis luar negeri gitu. Beneran, tapi Bu, kadang tampilan doang kan bisa nipu. Kita kan nggak tahu aslinya gimana loh. Mbak Nadia, ini mah beda. Dari cara ngomongnya aja kelihatan pisan kalau pendidikannya teh tinggi. Terus katanya teh bisa kerja keluar kota juga. Bahkan dia teh pernah keluar negeri. Iya, suamiku cerita Mas Hasan itu belum nikah, dia itu fokus karir, tapi katanya penghasilannya dia tuh besar banget loh, bener-bener yang besar banget. Oh iya Bu, emang rumahnya yang mana ya? Itu loh Mbak, yang catnya putih krem itu paling depan sebelum belokan yang ke rumah Mbak sendiri. Oh, jadi setiap dia keluar pasti lewat depan rumah aku kan Bu? Iya tuh pasti lewat Mbak. Tapi Mbak Nadia teh kenapa ya nanyanya detail banget? Jangan-jangan Mbak teh kepincut ya? Aduh, apaan sih Bu? Mana mungkin? Aku kan cuma nanya karena penasaran aja. Namanya juga warga baru, kan harus saling kenal biar komplek jadi nyaman. Iya, gak apa-apa Mbak. Wajar lah, cuci mata dikit. Ya wajar aja sih Bu, sekalian pengen tahu aja, mau buktiin juga seberapa ganteng sih sampai ibu-ibu rame kayak gini. Nanti teh kalau Mbak Nadia lihat sendiri, siap-siap deh bakalan nyesel kenapa Mbak teh gak ketemu dia duluan. Aduh, ibu-ibu, dari tadi saya itu dengernya kok kayaknya rame banget ya. Ini gosip baru lagi ya. Udahlah, jangan digibahin orang terus. Nanti panas kupingnya itu Mas Hasan, digibahin mulu kayak gini. Halah Pak Adi, ini tuh bukan gibah, ini tuh cuma apa ya, bahasanya tuh ringan lah buat hiburan sore. Kan kita ini cuma bilang dia ganteng, mapan. Itu tuh bukan gibah Pak, itu muji namanya. Iya Bu, tapi ya tetap aja, emang ya perempuan itu ada aja topiknya. Coba kalau laki-laki kumpul ngomongin istri orang lain begitu, pasti langsung dituduh enggak. Loh, jelas beda dong Pak. Laki-laki kalau ngomongin perempuan lain itu pasti ada maunya. Kita mah cuma iseng-iseng aja, bukan beneran suka. Gak ada niatan aneh-aneh. Ya iyalah Pak, kita ini teh cuma ngagumin dari jauh aja. Kita teh sadar diri kok. Saya kan udah punya anak 3 atuh, umur juga udah lewat masa-masa laris. Masa iya masa santai mau sama saya? Kita juga tahu diri atuh Pak. Ibu-ibu, saya itu ngerti, ngomongnya satu, jawabnya rame-rame. Saya kalah sebelum debat nih. Tapi sebentar deh, ini kan Mbak Nadia yang belum punya anak itu ya. Apa nggak kepikiran ngedeketin Mas Hasan? Aduh Pak, Bapak ini loh, kenapa kok ngomongnya kayak gitu sih? Mana mungkin, aku juga kan udah punya suami Pak. Masa iya aku mau deketin tetangga baru? Bapak ini bisa aja. Waduh, Mbak Nadia mukanya langsung merah gitu loh Pak.
Bahaya ini teh kalau lewat depan rumah Mbak Nadia tiap hari. Bisa-bisa Mbak Nadia teh jadi rajin nyapu halaman. Aduh, udah, jangan bahas orang lain lagi ya. Pak Adi, saya beli berasnya 5 kilo ya, sama telurnya 2 kilo. Siap Mbak Nadia, langsung saya timbangkan ya. Wis, ojo pikirin Mas Hasan terus ya. Ha. Alah, Pak Adi ini, tapi tetap juga sih jangan dipikirin terus. Yang paling bener itu kan simpen di hati aja. Aduh, Bu Desi ini serem banget ya bahasanya. Udah, yang penting sekarang itu belanja, biar belanjaannya nggak ada yang kurang. Siang Mbak, saya sering lihat Mbak lewat depan rumah, tapi ya baru sekarang bisa ketemu langsung. Oh iya Mas, yang juga. Iya, saya Nadia. Loh, kok Masnya tahu ya nama saya? Iya dong, tetangga baru harus kenalan sama tetangga lama. Tapi saya itu malu sih Mbak, takut mengganggu. Aduh Mas, nggak ganggu kok. Saya malah heran aja. Rumah baru tapi pemiliknya jarang kelihatan. Kirain orangnya cuek. Cuek? Enggak Mbak, saya itu cuma belum nemu momen yang pas saja. Momennya ternyata sekarang. Iya Mas, saya baru pulang belanja ini. Lumayan berat. Kalau sore gini pasar rame banget. Waduh, itu kelihatannya berat banget. Kenapa nggak bilang aja? Biar saya itu bantu bawakan. Oh, nggak usah Mas. Saya masih kuat kok. Lagian malu juga kalau dibantuin cowok baru kenal. Baru kenal tapi kan tetangga, minimal saya itu bisa bantu biar nggak kecapean. Aduh Mas, jangan gitu. Saya jadi nggak enak nanti. Nggak apa-apa, saya itu seneng kok bantu orang-orang itu bikin hati adem. Ngomong-ngomong Mbak Nadia asli sini atau ikut suami? Ikut suami sih Mas. Saya asalnya dari kota. Di sini cuma tinggal sama suami saya aja. Kenapa? Kedengarannya seperti Mbak itu kurang betah. Oh, bukan kurang betah sih Mas. Cuma rasanya beda aja. Teman-teman saya pada hidupnya enak, mapan, gajinya tinggi. Kadang emang suka kepikiran sendiri. Suami Mbak kerjanya apa? Kalau boleh tahu. Iya, kerja kantoran biasa kok Mas. Gajinya nggak banyak. Ya, cukup-cukup aja. Tapi kadang suka saya bandingin. Nggak salah kok merasa begitu. Semua orang itu punya standar bahagianya masing-masing. Iya Mas, kadang saya cuma pengen dihargain aja atau dianggap layak dapat yang lebih. Tapi ngomong kayak gini tuh juga nggak enak. Nggak apa-apa, saya itu malah senang. Kalau Mbak jujur dari pertama lihat, saya itu tahu Mbak Nadia itu tipe perempuan yang perhatian, pinter jaga diri, dan layak dapat yang lebih baik dari sekedar cukup-cukup saja. Mas Hasan itu ngomongnya enak ya. Jarang loh saya denger orang ngomong enak kayak gini. Saya itu cuma ngomong yang saya lihat Mbak. Lagi pula perempuan seperti Mbak itu terus dimanjain, dihargai, dikasih ruang buat berkembang, bukan dibuat merasa pas-pasan. Kapan-kapan kalau Mbak nggak sibuk, kita ngopi yuk di kafe depan. Cuma ngobrol santai saja. Saya suka ngobrol sama orang-orang di vibe-nya enak kayak Mbak. Mas ini ya, baru kenal udah ngajak ngopi. Tapi boleh sih, tapi saya kabarin dulu ya, nanti nggak bisa langsung. Pelan-pelan saja Nadia, saya itu tidak buru-buru, yang penting Mbak itu nyaman. Nadia, hati-hati ya, kalau butuh apa-apa tinggal panggil saja, rumah saya itu sebelah, saya itu bakal dengar kok. Nat, kamu udah makan belum? Aku lapar banget nih. Tadi lembur 2 jam, ada makanan nggak? Gak ada, masak aja sendiri. Aku lagi malas gerak. Kamu kan tahu sendiri, aku capek seharian. Ya aku juga capek kerja Nat. Pulang malah disuruh nyari makan sendiri. Gimana toh? Capek kamu bilang? Capek gimana sih? Orang gaji kamu segitu-gitu aja tiap bulan. Kalau mau capek beneran, orang-orang itu gajinya besar. Ini mah capek tapi hasilnya kecil. Nat, kok ngomongnya kayak gitu sih? Aku kerja sesuai kemampuan. Kita itu masih bisa makan, masih bisa bayar listrik. Iya, bisa Rak, tapi pas-pasan, ngerti nggak? Pas-pasan.
Kamu nggak lihat apa tetangga kita? Suami mereka pada mapan, kerjaan keren, bisa beli istri tas mahal, bisa ajak jalan-jalan. Lah kamu gaji aja kalah sama uang jajan anak SMA. Nadia, kamu itu kenapa sih ngomong seperti itu? Aku cuma jujur, kamu itu kepala keluarga Raka, tapi penghasilan kamu kecil. Hidup aku jadi nggak kayak perempuan-perempuan lain yang punya suami mapan. Padahal aku ini kan punya gelar. Kalau dulu aku itu nggak buta sama cinta, aku bisa loh dapat suami mapan lebih dari kamu. Aku minta maaf ya kalau belum bisa kaya, tapi aku itu kerja keras, Nat. Kerja keras tapi hasilnya gitu-gitu aja. Kamu nggak kasihan apa sama aku? Aku ini cewek loh, butuh dimanja, butuh hidup enak, bukan hidup pas-pasan gini. Aku sayang sama kamu, Nat. Aku itu bakal berusaha sesuai kemampuanku. Kamu tahu nggak, minggu lalu aku itu ketemu sama tetangga baru itu, namanya Mas Hasan. Orangnya ramah banget loh, pinter ngomong, kelihatannya juga sukses. Wibawanya itu beneran kerasa, tegas tapi sopan. Beda sama kamu. Nat, kamu cerita gitu ke aku, buat apa? Ya biar kamu tahu aja kalau dunia itu nggak sekecil yang kamu pikir. Ada laki-laki yang lebih mapan, lebih dewasa, lebih sopan, lebih deh pokoknya yang semuanya lebih daripada kamu. Kamu mau bandingin aku sama orang yang baru kamu kenal itu? Lah, emangnya salah ya? Kamu itu kayak nggak punya ambisi tau, Ra? Sementara ada orang yang baru pindah aja kelihatan banget suksesnya. Mobilnya aja beda kelas, cara dia ngomong itu halus banget. Beda banget sama kamu yang pulang kerja cuma bisa ngeluh capek terus. Jadi kamu lebih kagum sama dia cuma karena dia itu kaya? Ya iyalah, Rak. Mana ada cewek yang gak suka cowok mapan. Kamu pikir aku suka ya hidup susah? Kamu pikir aku gak mau hidup enak kayak teman-teman aku? Aku ini punya gelar. Aku juga pantas dapat suami yang mapan dan bisa kasih aku kehidupan bagus. Nadia, jaga ucapan kamu. Tolong jangan ngomong gitu dong. Aku cuma capek hidup kayak gini. Tiap bulan harus ngurus uang pas-pasan. Mau beli apa aja mikir dulu. Sementara suami orang lain itu kerjanya jelas, gajinya besar, istrinya dimanja. Kamu tahu nggak? Mas Hasan itu bahkan ngasih uang 500.000 cuma buat bantuin orang pindahan. Kalau kamu 500.000 aja udah mikir ribuan kali. Kamu iri sama hidup orang lain. Iya, aku iri sama hidup yang harusnya bisa aku punya kalau aku nggak salah pilih. Raka, aku tuh nikah sama kamu karena aku pikir kamu bakalan berubah. Bakalan naik jabatan, bakalan sukses. Tapi ternyata kamu ya gitu-gitu aja. Dan aku stuck di situ-situ aja. Nadia, jaga ucapanmu. Aku ini suami kamu. Kamu itu nggak bisa ngomong kayak gitu dong. Lah, kenapa enggak? Itu kan kenyataan. Kamu nggak bisa kasih aku hidup yang aku mau. Aku keluar bentar ya, Nat. Aku butuh udara. Aku tuh nggak kuat kalau harus dengar kamu itu ngomong kayak gitu lagi. Ya udah, silakan. Udara kan gratis. Pergi aja kalau nggak kuat. Aku juga lagi mau pergi kok. Kamu mau pergi kemana jam segini? Aku mau pergi ngopi. Aku udah ada janji. Nat, kamu itu nggak peduli sama sekali ya sama aku. Aku peduli, cuma capek aja. Aku capek sama kamu, capek sama hidup pas-pasan. Sekarang kamu pergi aja, aku juga mau pergi. Nadia, akhirnya kamu datang juga. Aku kira kamu itu tidak jadi datang. Iya, kamu tahu kan, aku itu kadang mikir, aku ini salah pilih pasangan atau gimana ya. Dia itu baik, tapi hidupnya nggak cukup baik doang kan, San? Kamu terlihat capek banget, Nat. Ceritakan saja kalau kamu itu mau. Aku di sini buat mendengarkan kok. San, aku ini wanita. Aku juga pengen hidup layak, pengen punya suami yang bisa ngajak aku liburan, beli barang yang aku mau. Ya minimal lah, gak bikin aku pusing setiap akhir bulan. Tapi Raka itu penghasilannya kecil banget. Aku itu malu sendiri kalau kumpul sama teman-teman aku. Kamu itu tidak salah. Kalau punya keinginan begitu ya semua perempuan pengen dihargai dan dimanja. Kamu itu cuma pengen hidup stabil dan juga wajar kan? Iya kan, makanya tadi aku bilang aku nyesel gak lihat jauh sebelum nikah. Dulu aku terlalu cepat putusin. Aku mikir dia bakalan berkembang. Ternyata ya gitu-gitu terus. Capek tahu, bener-bener capek.
Kamu perempuan yang berkelas, Nat. Dari cara kamu itu berbicara, sudah terlihat kalau kamu itu pantas dapat hidup lebih baik. Kamu pantas dapat laki-laki yang bisa memberikan kamu itu kenyamanan, ketenangan, bukan cuma hanya janji. Jujur aja ya, aku itu baru pertama kali loh ngomong kayak gini sama orang lain. Mungkin karena kamu itu kelihatan ngerti banget. Kamu kan dewasa, mapan dan tenang. Beda sama Raka yang kalau ngomong itu cuma soal listrik, cicilan, uang bensin, gitu aja terus. Nadia, kamu itu berhak bahagia. Kalau kamu itu mau cerita apapun, aku itu siap mendengarkan. Aku tidak bakal ngejudge kamu kok. Aku itu cuma pengen kamu itu nyaman. Makasih ya Hasan, kamu beneran beda banget, bener-bener beda. Mungkin karena aku itu melihat kamu sebagai seorang yang layak dihargai ya. Nat, kamu belum tidur. Kok lampunya masih terang semua begitu? Aku mau kita cerai, Rak. Apa? Nat, kamu ngomong apa barusan? Cerai? Kamu kenapa sih? Duduk dulu ya, kita ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik, kita mau ngomongin apa lagi? Aku capek ya pura-pura bahagia sama kamu, Raka. Aku capek hidup serba kekurangan. Aku mau kita cerai, aku serius. Kamu bilang kayak gini gara-gara tetangga baru itu ya? Gara-gara si Hasan, Nat. Jangan kayak gitu. Kenapa nggak boleh? Emang salah ya kalau aku bandingin kamu sama dia? Ya iyalah, aku bandingin. Dia itu orangnya jelas, sukses, kaya, dan mapan. Dia itu tipe suami yang bisa bikin istrinya nyaman. Bukan kayak kamu yang gajinya pas-pasan. Boro-boro aja aku hidup enak, buat kebutuhan bulanan aja sering kurang. Jangan kayak gitu dong. Kita itu bisa benerin kalau kamu itu mau merasa ada yang kurang. Tapi jangan cerai. Coba yang terbaik apaan? Aku ini punya gelar, Raka. Kalau aku kerja sendiri pun gaji aku bisa jauh lebih besar dari kamu. Tapi aku pilih nikah sama kamu karena aku kira hidup kita bakalan berkembang. Ternyata enggak, kita malah stuck di tempat. Gak ada kemajuan dan aku capek pura-pura gak apa-apa. Nat, aku itu begini bukan karena aku itu nggak berusaha. Aku itu kerja mati-matian biar kita itu bisa hidup layak. Aku itu selalu mencoba yang terbaik buat kamu loh, Nat. Kayaknya tanpa aku pikir pun udah jelas pilihan aku jauh lebih tepat. Aku yakin hidup aku bakalan lebih bahagia tanpa kamu, Raka. Lagian, kamu kan cuma pegawai biasa. Masa depannya juga nggak jelas. Kamu beneran ngomong gini tanpa berpikir, Nat? Kamu yakin banget semua ini keputusan yang bagus? Ya gitu lah, bagus dong. Makasih ya, akhirnya kamu ngerti. Untuk surat-suratnya nanti aku urus. Kamu tinggal tanda tangan aja. Kalau cara itu yang bikin kamu itu bahagia, aku lepas, Nat. Aku melepaskan kamu, ikhlas, aku talak kamu ya. Ya ampun mas, kamu itu ya kalau ngomong bikin cewek meleleh. Aku juga seneng tahu, seneng banget malah. Rasanya kayak mimpi deh bisa tinggal di rumah sebagus ini. Iya, kalau itu yang kamu mau. Nadia, akhirnya kamu itu beneran pindah ke sini ya. Aku bahagia banget. Aku itu dari awal melihat kamu itu sudah merasa kamu itu pantas buat hidup enak, pantas bahagia begitu. Wah iya dong mas, nurut mah gampang selama itu buat kebaikan. Aku sih nggak masalah ya, lagian kamu kan baik, ngapain aku nolak. Tapi ada satu hal, Nat. Selama kamu itu tinggal di rumah ini, kamu itu harus menurut. Aku tuh pengen kita hidup teratur. Loh ini apaan ya? Sertifikat, kok namanya Raka? Bentar deh, ini serius? Masa iya Raka mantan suami aku itu? Aduh, ya Tuhan, ini beneran lucu banget deh. Mana mungkin si Raka punya rumah segede ini? Gila aja, dia bayar listrik aja kadang ngutang ke tetangga. Apalagi punya rumah kayak istana gini. Aduh, bikin orang gak kakak aja ini. Nama lengkapnya persis sih, kayak Raka yang aku kenal itu. Tapi masa sih, nggak mungkin lah. Manusia kan ada ribuan bahkan jutaan di dunia ini. Bisa aja ini Raka yang lain, Raka yang kayak beneran, Raka yang nggak hidup dari gaji pas-pasan. Soalnya ya, Raka yang aku kenal jangankan punya rumah kayak gini, beli dispenser aja dia mikir puluhan tahun. Mas Hasan, kamu tahu nggak sih? Barusan aku nemu hal lucu sampai-sampai bikin aku ketawa sendirian tahu.
Hal lucu apa emangnya itu? Nih, coba kamu lihat deh, sertifikat rumah ini sama BPKB mobil itu atas nama Raka. Aduh, mana sama persis lagi namanya sama mantan suami aku dulu. Sumpah ya, aku tuh gak habis pikir dunia ini suka bercanda. Masa iya Raka punya rumah semewah ini? Ini tuh gak masuk logika banget tau mas. Raka kan miskin, boro-boro punya rumah model kayak gini. Kalau dia punya ya paling cuma di mimpi sih. Loh, kamu kenapa mas? Kamu cemburu ya? Udahlah, jangan gitu. Aku tuh nggak mungkin lah balik ke orang kayak dia. Kamu pikir aku mau hidup susah lagi? No way, mending aku sama kamu lah. Kamu kan mapan, berwibawa. Masa depan aku itu kelihatan jelas kalau sama kamu. Itu memang atas nama aku, Nat. Memangnya kenapa? Ada masalah? Loh, Mas Hasan, kenapa kamu diem sih kayak patung? Tenang aja, kamu itu nggak sebanding sama dia. Kamu itu jauh lebih pantas, jadi nggak perlu lah ngerasa kalau gitu. Iya kan, Mas? Kamu ngomong deh, kasih tahu dia, biar dia tahu diri. Mas Hasan, kenapa sih kamu diem terus dari tadi? Ngomong dong, kamu itu nggak akan kalah sama dia. Kamu itu jauh lebih hebat. Dia itu nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Aku merasa kamu itu keliru, Nat. Yang nggak ada apa-apanya di antara kita itu justru kamu itu justru kamu. Karena kamu itu cuma numpang hidup, nggak punya kontribusi apa-apa, cuma ngabisin fasilitas. Enak aja ya. Udahlah Raka, kamu itu masih nggak bisa move on ya dari aku. Makanya kamu datang ke sini ngomong gak jelas kayak gitu. Usir aja dia mas. Jangan kamu izinin orang miskin ini masuk ke rumah kita. Nat, ini memang rumah Raka dan yang menumpang itu kita, termasuk aku dan kamu. Aku di sini cuma menjalankan perintah dari Raka. Semua uang yang kamu pakai buat belanja, semua fasilitas yang kamu pamer-pamerkan itu, mobil yang kamu lihat di depan, semuanya itu milik Raka. Kamu tadi lihat sendiri kan, sertifikat yang kamu temukan semuanya itu beneran atas nama dia. Dan aku datang bukan buat minta kamu itu kembali, Nat. Aku tuh cuma mau dengar langsung seberapa jauh kamu merendahkan aku. Saat syukur itu memudar, segala yang kita punya terasa kurang. Dan ketika hati lupa berterima kasih, kita bisa kehilangan hal paling tulus yang diam-diam menjaga kita. Ya sih, kadang begitu.